Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian terjemah Quran Lafdhiyah. Yang pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-45. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya, mulai dari ayat yang ke-46 dari surah Ali Imran. Untuk itu marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-46 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Wa yukallimu arti lafdhiyahnya ya. Dan dia, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam, dapat berbicara an-nasa dengan manusia, fil mahdi di dalam buayan, wa kahlan dan ketika dewasa, wa minas solihin dan dia termasuk orang-orang yang solih. Arti secara keseluruhan adalah dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk orang-orang yang solih. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikian bunyi ayat ini, ayat yang ke-47 dari surah Ali Imran. Adapun arti secara lafziyahnya adalah qalat, dia berkata. Maksudnya adalah Maryam alaihissalam. Rabbi, wahai Tuhanku. Anna, bagaimana? Yakunu ada li untukku waladun anak. Walam yamsasni dan tidak menyentuhku basyarun seorang laki-laki. Qala, dia
Allah berkata, kadzaliki, demikian itu. Allah yakhluqu, dia menciptakan. Ma apa-apa yasha'u, yang ia kehendaki. Idza, apabila qada, dia telah memutuskan. Amron, suatu perkara. Fa innama, maka hanyalah. Yaqulu, dia berfirman. Lahu, kepadanya, sesuatu tadi. Kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah dia. Demikian arti secara lafdiyahnya, adapun arti secara keseluruhan adalah dia, Maryam, berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak seorang laki-laki pun menyentuh aku. Dia, Allah berfirman. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepada sesuatu tadi kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah dia sesuatu itu. Demikian arti secara keseluruhan dari ayat ini. Selanjutnya ayat yang ke-48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhu, dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya, kepada Isa. Al-kitaba, tulis menulis. Jadi kitab di sini arti aslinya adalah tulisan. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, maksudnya tulisan. Wal hikmata, dan hikmah. Wat taurata, dan kitab Taurat. Wal injil, dan Injil. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Isa tulisan. Al-Fakir, saya lebih cenderung untuk mengartikan tulisan. Walaupun sebagian ulama, ahli tafsir, ada yang menafsirkannya dengan kitab. Nah, karena kitab nanti disebut di belakang, maka kami lebih cenderung kitab ini adalah tulis atau tulisan. Wal hikmata, sekali lagi tidak salah apabila diartikan kitab, ya. Wat taurata, dan Taurat. Sebagai penjelasan dari kitab tadi adalah Taurat, kalau kitab diartikan kitab. Wal injila, dan Injil. Sekali lagi, dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil. Selanjutnya ayat yang ke-49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum
Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa rasulan, arti secara lafziahnya, dan dia sebagai rasul, utusan, ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Ani sungguh aku, qad ji'tukum, aku telah datang kepada kalian. Bi ayatin, dengan membawa tanda-tanda kebenaran. Dengan membawa tanda kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Anni, bahwa aku. Akhluku, aku akan membentuk. Lakum, bagi kalian, minat tini, dari tanah. Kahayati toiri, seperti bentuk burung. Fa'angfuhu, lalu aku meniupkan. Fihi, di dalamnya. Fayakunu, maka dia, maksudnya tanah tadi, menjadi toiron, seekor burung, biidnillah, dengan izin Allah. Wa ubri'u, dan aku dapat menyembuhkan. Al-akmaha, orang buta. Wal abroso, dan penyakit kusta. Wa uhyi, dan aku dapat menghidupkan. Al-mauta, orang yang mati. Biidnillahi, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, dan aku menceritakan kepada kalian. Bima, dengan apa-apa. Ta'kuluna, yang kalian makan. Wama, dan apa-apa. Tadakhiruna, yang kalian simpan. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, benar-benar terdapat tanda-tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian mukminin, beriman. Ini masih kelanjutan tentang Nabi Isa alaihissalam. Arti secara keseluruhan dari ayat yang ke-49 ini adalah dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, aku telah datang kepada kalian dengan tanda atau mukjizat dari Tuhan. Yaitu, aku membuatkan untukmu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan
aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, akmah, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagi kalian jika kalian beriman. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel, tidak kepada umat yang lain. Nah, jadi inilah Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa sekali lagi diutus untuk bangsa Israel atau keturunan dari Nabi Israel, Nabi Yakub, bukan pada yang lain. Nah, jelas di sini Nabi Isa adalah bagaimana nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya untuk kelompok atau bangsa tertentu. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW itu termasuk keistimewaan beliau utus untuk seluruh alam semesta. Ya, itu. Selanjutnya ayat yang ke-50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum waji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Wa musaddiqan arti secara lafziahnya dan membenarkan lima baina yadayya bagi apa yang ada sebelumku. Minat Taurati dari kitab Taurat. Ini masih ucapan Nabi Isa alaihissalam. Wa uhillalakum dan aku menghalalkan bagi kalian ba'dalladzi sebagian yang hurrima telah diharamkan alaikum atas kalian. Wajitukum dan aku datang kepada kalian biayatin dengan membawa tanda-tanda mirrabbikum dari Tuhan kalian. Fattaku maka hendaknya kalian bertakwa Allah kepada Allah wa ati'un dan taatlah kepadaku. Demikian arti secara lafziahnya, adapun secara keseluruhan adalah dan sebagai orang yang membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku, dan aku menghalalkan apa yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang dengan membawa tanda kebenaran dari Tuhan kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku, kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim.
Arti secara lafziahnya, innallaha sesungguhnya Allah. Rabbi adalah Tuhanku. Wa rabbukum dan Tuhan kalian. Fa'buduhu maka sembahlah dia. Hada ini siratun jalan mustaqimun yang lurus. Arti secara keseluruhannya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ini juga menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan. Bukan. Nabi Isa sendiri menyatakan Tuhannya adalah Allah. Yang merupakan Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan Bani Israel. Yang menjadi mad'u objek dakwahnya. Maka sembahlah dia Allah. Bukan menyembah saya. Inilah jalan yang lurus. Selanjutnya ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah. Washhad bi anna muslimun. Falamma maka ketika ahassa telah merasakan Isa, Nabi Isa, minhum dari mereka al-kufra, keingkaran mereka. Keingkaran. Qala, dia berkata, man ansori, siapa penolongku, penolong-penolongku. Ilallahi, kepada Allah. Qala berkata, al-hawariyuna, sahabat-sahabat setia Nabi Isa disebut dengan hawari. Nahnu, kami, ansarullah, adalah penolong Allah. Amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah. Bi anna, bahwasanya kami muslimun, orang-orang Islam atau yang berserah diri. Arti secara lafziahnya ataupun secara keseluruhan adalah, maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawari, yaitu sahabat setia Nabi Isa, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Sudah 3 yang untuk membantah pengikut-pengikut Nabi Isa yang tidak benar. Pertama, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Yang kedua, Nabi Isa bukan Tuhan. Tuhan Nabi Isa adalah Allah. Dan kemudian yang ketiga, bahwasanya pengikut setia Nabi Isa itu adalah Muslim, orang-orang Islam. Demikian jawaban dari Allah atau pelurusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan dari pengikut Nabi Isa. Yang mereka di luar Bani Israel sebetulnya tidak harus mengikuti Nabi Isa. Yang kedua, mereka menyembah Nabi Isa
Padahal sebetulnya Nabi Isa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut Nabi Isa adalah Muslim. Demikian para ikhwan semuanya. Alhamdulillah selesai kita menerjemahkan surah Al-Imran ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Mudah-mudahan menambah keyakinan, keimanan kita terhadap kebenaran Islam. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa kembali kepada ajaran beliau yang sebenarnya, yang sebagian disebutkan di dalam ayat-ayat surah Ali Imran ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatiannya. Dan akhirnya marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.